Halo teman-teman Cikuya ya, hari ini saya berada di Karya Mulia 2 bersama Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Dewi Pujati. Selamat siang menjelang sore Ibu Dewi. Luar biasa, ini sudah di atas jam kerja ya. Benar. Nah teman-teman, hari ini saya mau lihat situasi sekolahnya Bu Dewi yang kayaknya ini nggak mudah ya Bu Dewi ya, menciptakan sekolah sampai dengan hari ini gitu loh. Banyak banget inspirasi yang ada di dalam yang bisa kita tiru gitu ya, amati, modifikasi dan tiru gitu ya. Insya Allah. Gitu. Ada apa aja di dalam? Ikuti kita terus ya Bu Dewi ya. Yuk. Bu Dewi, ini luasnya berapa nih? Alhamdulillah kita ada sekitar 1.500 ini. 1.500 meter persegi gitu ya? Gitu, Okay. Lebih gitu ya? 1.582 meter persegi. Kita mau diajak kemana dulu nih Bu? Oke, saya coba Cik Guya ya, saya mau ngajak ke Taman Citraloka dulu. Oke. Gitu tuh ya, karena Taman Citraloka ini taman terbaru untuk yang sudah diciptakan bersama orang tua. Ya, ini Taman Citraloka milik kelas 1 beserta orang tuanya. Yeay. Jadi ini hasil karya siswa kelas 1, gurunya dan juga orang tua. Gitu tuh ya, sebagai bagian untuk menghijaukan. Dan tak lupa Nah, mereka merawatnya. Ya, merawatnya untuk bagian Kelas 1 dari kelas 2 nih? Ini kelas 1 Bu. Oke. Kelas 1 warnanya berbeda ya. Oke. Dan ini ada juga bioporinya, resapan biopori yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk kelas 2. Sepertinya pengaruh dari ini yang bergerak ya. Ininya sudah mulai itu ya. Iya. Tapi ini karyanya orang tua kelas 2. Jadi area hutan, area tanaman, penghijauan, tapi di depan banget, di depan sekolah banget. Oke. Nah, ini kelas 3. Jadi itu fase A. Ini fase B, kelas 3 sama kelas 4. Ya. Terusan baru kelas 5 ya, kelas 6. Tanamannya juga sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada tanaman peneduh, ada tanaman untuk obat-obatan, juga tanaman yang fungsinya untuk tanaman hias, dan juga untuk yang berfungsi sebagai makanan seperti itu. Jadi kita coba Ketahanan pangan ya? Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu di Taman Citraloka ini adalah bagian untuk penguatan karakter peduli lingkungan Cik Guya ya. Oke. Selanjutnya Cik Guya ya, saya mau bawa ke Balai Sawala. Wow. Balai Sawala, apa tuh Balai Sawala? Balai Sawala itu balai tempat sawal sendiri, tempat untuk berkumpul, berdiskusi sebagai bagian ruang ketiga. Iya, ruang ketiga. Pertemuan antara orang tua, guru, kepala Anak-anak, sekolah, apalagi. Iya, anak-anak di sini. Jadi siswa dengan siswa, guru dengan siswa, orang tua dengan guru, pihak sekolah gitu. Dan sebenarnya bisa dilakukan di sini di alam terbuka gitu ya. Dan bagian dari pewujudan visi sekolah sebagai sekolah sahabat alam. Makanya kepeduliannya dibentukkan, ada loh area yang betul-betul sebagai ruang terbuka hijau. Tuh, ini di 2024 kita resmikan. Dan tahu nggak Ibu, ini tuh sebenarnya support orang tua banget loh. Semuanya itu. Iya, dari melakukannya, membentuknya, mengecatnya, bahannya gitu tuh. Kita hanya menggerakkan waktu itu di Kratagan 2020. Berarti ini yang membangun orang tua murid? Orang tua siswa. Ya, kita hanya momentumnya aja, yaitu di bulan Agustus, kreasi 17-an Agustus Karya Muda gitu ya, 2024. Ya. Kebayang ya teman-teman, pendekatannya itu gimana gitu kalau ke orang tua murid? Pasti dengan cara-cara Bu Dewi yang epik dan elegan.
iya. Nah ini punya sekolah juga. Ya, ini area taman tematik gitu tuh ya. Taman tematik. Makasih Pak Yadin gitu yang selalu sampai sore. Taman tematik ini kami bangun di 2023 Bu ya. Tapi Iya. lebih ke kayaknya ini kayak ketahanan sekolah ya, hutan Betul. sekolah gitu loh. Hutan sekolah. Hutan sekolah. gitu. Ini bisa untuk jadi pembelajaran di sini. Ya, sumber belajar, jadi sumber belajar sebagai sumber media juga untuk alat peraga, terusan media pembelajaran itu bisa kita lakukan sekaligus juga Iya. praktek-praktek kolaborasi, Bu. Betul, Kami betul. gunakan. Ini tadinya kami gunakan untuk budidaya lele, cuman tahun ini belum diolah kembali karena kami fokusnya ke Taman Citraloka depan Oke. dulu ya. Di sini juga ada bikin apa namanya kompos ya. Komposter itu ya. Untuk enzimnya, ekoenzimnya. Ekoenzim ya betul. Iya iya. Itu juga kami praktekkan. Soalnya di rumah juga saya buat begitu. Iya. Jadi ya memang kita lakukan sih Bu gitu tuh secara nyata, dan ini area perpustakaan sama tempat mengaji. Jadi saya kalau anak-anak itu memang kalau duha nggak di lapangan. Saya Oke. ingin walaupun setengah kelas, kelas tinggi, kelas rendah, tetapi harus terkonsentrasi gitu Iya. tuh ya. Iya. Yaitu di satu ruangan. Itu sumurnya Bu. Oh Itu kita bangun di 2023 ya, sampai bisa menghidupi kebun ini ya. Semua orang yang sudah berdonasi ya insya Allah lah. Kemudian di 2022 Ini ya. ya kami challenge juga orang tua sama Wow. rumpun sekolah. Boleh dong saya foto di sini. Oke boleh. Gitu. Saya ambil. Di fotoin sama Bu Dewi. Oke. Dan itu saya pengen dapat lagi nih, apa sih yang di Bu Dewi terapkan value itu yang tidak terlihat namun Bu Dewi memang terapkan gitu. Oke, saya sih merasanya ini ya Bu ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Rizal ataupun juga kepala dinas ataupun juga para pengawas, bahwa kita punya tanggung jawab moral bahwa ketika membangun area sekolah itu nggak hanya sekedar mencipta satu bangunan baru, warna baru, tetapi harus jauh lebih itu mengakar, yaitu budayanya. Betul. Di Karya Mulia 2 itu sudah selalu kami siapkan panggung-panggung kecil di Kelas. Oh. Jadi setiap bagi semester itu wajib mereka itu perform sebagai bentuk bahwa mereka di sekolah udah belajar apa aja, kolaborasi dengan orang tua, Refleksi dengan guru. ya. Ya gitu tuh. Dan mereka tampilkan sih gitu. Yuk teman-teman kita ke sini dulu. Saya juga pernah ke sini nih, ini enak banget ruangannya. Ruang PJJ ya, Iya. ruang serbaguna sih sebenarnya. Oh, iya. Ada itu ya Bu ya, ada UKS-nya. Tunggu dulu, ini bukannya ruang horror spot horror. Yes. Oh tidak. Yes, dulu gitu. Dulu. Dulu. Wow. Sekarang sudah ramah Wow. lah, sudah ini. Sudah Udah bersih ya, hangat, enak gitu ya. Ya, ini tahu nggak Bu? Kami kalau hanya mengandalkan satu penjaga sekolah itu akan sangat kesulitan. Sehingga saya dibantu sekali ini cabai-cabai terusan tomat itu dirawatnya justru oleh orang tua kelas 1 loh. Wow, ini udah ada cabenya. Iya. Tuh, Boleh dipanen, Masya boleh Allah. dipanen. Oh, masih Boleh jadi. dimasak ya. Oke deh, diambil ya. Ya, tuh, foto dulu ah. Gitu. Bagus banget. Oke. Ini tandanya tanahnya subur loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Lagi. Wow. Oke. Masya Allah. Dua, tetapi mudah-mudahan Tapi ini bagus berkah. banget, iya, berkah. gitu. Masih banyak sebenarnya PR, tetapi saya pikir itu bagian proses siklus loh, gitu loh. Nah, ini nih teman-teman ya. Ini penting banget karena beberapa sekolah itu masih punya koridor tapi dia tidak punya ruang untuk anak duduk-duduk. Gitu kan ya. Nah, ini penting banget anak-anak tuh
ketika makan, minum, ketika di luar itu mereka nggak punya tempat duduk gitu. Jadi ketika dikasih ini, mereka punya ruang untuk duduk, bercengkrama dengan teman-temannya. Sesuai adab dalam agama ya. Nah, ya betul, duduk gitu kan, ngobrol sama temennya gitu kan, nggak stres gitu loh anak-anak lari-lari jalan-jalan gitu kan. Tapi saya salut loh, ini keberpihakan pada literasi itu tinggi banget ya. Ya, tujuan kami seperti itu, tapi tetap tidak menutup sumber cahaya yang satunya. Betul. Gitu. Tapi tahu nggak Bu Dewi, kalau misalkan kita itu banyak memberikan literasi di area sekolah dimanapun gitu kan. Ini kan saya lihat banyak bacaan, banyak informasi gitu kan, anak-anak itu anak yang nggak bisa baca itu dipaksa untuk bisa baca, terpaksa. Betul. Jadi ada nantinya rasa ini ya dari dalamnya. Iya. Lama-lama gitu. Lama-lama karena ini harus dibaca tiap hari kan, itu dibaca tiap hari gitu kan. Jadi anak betapa tersiksanya kalau itu nggak pernah berbunyi-bunyi kan. Iya. Ini tuh wah ada effort yang dari dalam kan akhirnya. Ini sekolahnya loh, lingkungan sekolahnya, belum ke kelasnya kan. Di kelas udah banyak lagi literasinya. Insya Allah, gitu tuh ya. Kayaknya nggak ada alasan anak saya belum bisa baca waktu SD gitu kan, nggak ada. Udah muter ya, udah semua ada gitu kan. Satu lagi area. Oke, teman-teman. Gitu. Ini hidden gem ya. Hidden gem. Tersembunyi banget. Karang. Oke, wow. Ini namanya apa nih? Spot apa nih? Kalau ininya sih sebenarnya lebih ke arah market perguru, apa sih namanya, dataran tinggi ke dataran rendah gitu tuh. Saya belum tahu nama khususnya ini gitu ya. Belum dikasih nama spotnya. Gitu. Dari mengumpamakan perjalanan air dari dataran tinggi ke dataran rendah itu, gitu ya. Wah, jadi senang banget Bu Dewi. Saya jalan-jalan ke sini. Sampai sore ini Sampai sore betah banget. Kayaknya kalau bisa banyak waktu sih, saya pengennya berlama-lama di sini. Iya, ini tuh belum gede loh Bu. Apa ini namanya? Semangka. Semangka tuh. Oh, kemarin semangka kecilnya kayaknya itu ya lepas ya. Ada yang tadinya sudah berbuah. Oh, ada semangka. Kecil. Nih Bu, semangka kecil. Oh, ini nih. Itu. Iya. Ini semangkanya nih. Oh iya, itu tadi tapi ada. wala kepanasan kayaknya nih Bu nih. Iya, karena kepanasan. Panasan. Ini Pak Yadin, aku minta jangan lupa ya. Jeruk itu ya? Sedikit. Bukan, ini bunga kertas. Bunga Nah, kertas. kalau itu kelengkeng merah. Jadi tanaman hias, ada juga tanaman pangan. Terong. Iya. Aku Tanaman. coba Mas lihat ini ada terong. Ya Allah, tuh. Ya ampun. Kan tadi kan sudah ada cabenya, gitu tuh ya. Nah ini terongnya, apakah sudah bisa dimasak ya yang ini? Udah kayaknya Bu. Udah deh, aku ambil aja. Nanti kan harus ada buktinya tuh, gitu tuh. Aku ambil aja. Buat dilalap kayaknya enak. Kelihatan handuknya. Boleh nggak diambil? Kesini Bu. Oke. Yeay, alhamdulillah dapet terong. Ini ada terong lagi di bawah ini. Udah mati. Oh, nggak diambil sih. Dimanfaatkan. Ya Allah, aku ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Aduh, gimana ini? Nggak pakai itu ya soalnya. Nah, udah Sama dapet cabai kan tadi? Cabenya Coba ini. perlihatkan. Gitu. Nah, sudah sahabat alam banget ya. Alhamdulillah. Oke deh teman-teman, saya udah dapet ini terong dan cabai di KM2 ini yang saya salutkan gitu ya. Anak-anaknya itu nggak merusak ya, tidak merusak alam, dan ini ciri-ciri bahwa budaya sekolah ini sudah berjalan, bahwa mereka anak-anak itu sudah menyatu dengan alam dan edukasi terhadap alamnya memang sudah kerasa sekali gitu di sekolah ini. Dan
Well done Bu Dewi. Thank you. Selamat, barakallah ya. Doanya ya untuk selalu sekolah ini bertumbuh lebih baik lagi, Amin. lebih hebat lagi semua warganya. Amin. Terusan juga anak-anaknya mampu, dan kami nggak terlepas selalu berpihak ke alam dengan biopori ini gitu. Kami selalu dapat pendampingan dari DLH, support dari Disdik untuk 6 aspek program dari kelembagaan. Wih, oke deh, terima kasih Bu Dewi untuk Sama-sama, Cikgu. waktunya hari ini. Ya. Sukses selalu dan jangan menyerah untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Siap. Oke. Dari Karya Mulia 2, saya Yaya Kodaria dan Dewi Pujiati. pamit undur diri. Dadah, semoga bermanfaat ya. Oke.